Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Dokter Sabi. Sahabat semuanya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan fenomena yang sekarang ini. Saya mendapatkan cukup banyak laporan. Salah satunya adalah masalah-masalah yang ada di kambing dan di domba. Sahabat semuanya, ada salah satu peternak yang pertama di Jawa Tengah ini, salah satu kabupaten, ada yang mendiskusikan ke saya bahwa kambingnya jenis kambing potong breeding, yaitu kambing crossbur dan ada yang Jawa Randu juga. Ini awalnya 35 ekor, kemudian mengalami gangguan kesehatan berupa yang paling utama adalah kelumpuhan dan semua. Mengalami kelumpuhan. Nah, ini terjadinya cukup massal. Jadi ada di populasinya ini cukup terjadi kelumpuhan yang massal. Maka berdiskusi dengan saya apa masalah utamanya? Maka saya menjawab meminta videonya, kemudian minta video call-nya juga. Saya lihat kondisinya adalah kondisi-kondisi sebenarnya secara fisik kambingnya adalah kambing-kambing yang BCS-nya bagus, kondisi tubuhnya sebenarnya baik, hanya memang terjadi kelumpuhan secara massal. Maka saya minta cek, yang pertama adalah apakah ada penyakit-penyakit yang sifatnya adalah infeksius atau mungkin memang manajemen nutrisinya seperti itu saja. Nah, pertama kalau melihat manajemen nutrisinya mungkin tidak terlalu signifikan karena memang kondisi tubuhnya bagus seperti itu, tidak ada yang kurus sangat dan segala macam. Maka diagnosa berikutnya, investigasi selanjutnya salah satunya adalah faktor infeksius. Saya menanyakan apakah kemungkinan itu PMK. Karena PMK kita melihat bahwa di penyakit PMK ini ada masalah di alat gerak, di kuku, di kaki segala macam sehingga bisa menyebabkan kepincangan, kelumpuhan dan segala macamnya. Nah, itu. Kemudian kita cek di sela-sela kukunya apakah ada luka, di kakinya apa ada luka, kemudian di area mulutnya, area lidahnya apakah ada luka, ternyata tidak mengarah ke PMK. Kemudian yang kedua, saya tanya kira-kira apakah gejala klinisnya juga mengarah ke PPR. PPR ini penyakit yang memang sekarang baru di Indonesia baru masih menjadi eksotik karena katanya belum ada yang hasilnya positif PPR. Di mana PPR ini menunjukkan gejala salah satunya adalah kelumpuhan. Ada yang disertai diare, ada yang disertai dengan pneumonia. Kalau dilihat lendir hidungnya atau hidungnya kering, tapi keluar lendir yang keruh, kental seperti itu sebagai tanda pneumonia, atau di matanya juga keluar tai mata dan segala macamnya. Ini salah satunya. Nah, PPR ini memang harus dikonfirmasi laboratorium sebenarnya. Apakah benar-benar itu PPR atau bukan? Gitu. Jadi tadi PMK kemungkinan bukan, kemudian yang kedua kemungkinan besar salah satunya adalah PPR. Nah, ada penyakit-penyakit lain juga yang menyebabkan adanya kelumpuhan. Salah satunya adalah Clostridium, baik itu tetanus ataupun botulismus, di mana Clostridium berkaitan juga dengan kalau yang tetanus atau yang botulinum, salah satunya adalah ini bakteri-bakteri yang berasal, sebenarnya Clostridium sendiri ada dalam tubuh normal si hewan, tetapi ada juga yang disebabkan karena memang dia ada di tanah seperti itu, mengkonsumsi contoh pakan-pakan yang ada Clostridiumnya seperti itu menyebabkan kelumpuhan. Nah, kemudian kalau yang mengarah ke defisiensi nutrisi, salah satunya adalah kekurangan nutrisi, yaitu salah satunya copper atau CU. Kemudian ini menyebabkan kelumpuhan, kemudian bisa juga karena defisiensi kalsium, tapi ya tadi kalau defisiensi kalsium atau vitamin B1 ini juga tidak signifikan karena kondisi tubuh si kambingnya bagus seperti itu. Atau kalau disertai dengan gejala syaraf dari muter-muter kepala, itu bisa polioencephalomyelitis. Itu disebabkan karena kekurangan B1. Nah, saya sarankan dulu uji PPR-nya. Nah, uji ke lab PPR-nya, kemudian coba berikan
mineral-mineral, kemudian vitamin B1, kemudian kalsium seperti itu supaya menghilangkan sama dugaan-dugaan karena terjadinya defisiensi nutrisi atau mikromineral atau vitamin tadi sahabat semuanya. Nah kemudian yang kedua sahabat semuanya, jadi dugaan pada kambing tersebut saya cenderung lebih ke PPR dan memang harus dikonfirmasi di laboratorium gitu. Kemudian yang kedua, maraknya kematian kambing yang ada salah satu kabupaten juga di Jawa Tengah ini, saya mendapatkan laporan, kemudian saya turun langsung ke lapangan. Ini cukup marak, bisa disertai dengan kelemahan, yang mana memang kita lihat kondisi-kondisinya mungkin ada mengarah ke defisiensi nutrisi, di mana musim kemarau, hijauan kurang, sementara tidak diberikan pakan-pakan penguat seperti comboran ataupun konsentrat seperti sahabat semuanya. Kemudian saya teliti lagi, selain badannya yang cukup kurus, bulunya berdiri, ini saya cek di mata, ternyata ada cacing di mata. Nah, kemudian kita ambil semuanya fesesnya, kotorannya untuk diuji di laboratoriumnya. Nah, apakah memang selain defisiensi nutrisi, ada faktor kecacingan yang cukup banyak di dalamnya. Ada faktor Eimeria atau koksidiosis di dalam domba sendiri. Karena beberapa pengalaman saya juga, kejadian Eimeria pada domba ini tidak harus menyebabkan berak darah atau diare, tetapi seketika juga walaupun konstipasi bisa menyebabkan kematian yang mendadak seperti itu. Nah, jadi ada dua kemungkinan tadi, kekurangan nutrisi atau memang cacingannya cukup tinggi. Benar-benar terlihat di mata itu cacingnya cukup banyak, bahkan pada cempe ya, cempe. Nah, ini kasusnya juga di kabupaten tersebut, kasus kematian dombanya ini karena banyak kematian mendadak, tiba-tiba mendadak, habis melahirkan 2 hari 3 hari mendadak mati seperti itu. Nah, saya juga konfirmasi apakah dari melahirkannya ini kelahirannya normal, berapa ekor, kemudian ari-arinya keluar sempurna apa tidak. Karena kalau kematiannya terjadi 1 hari 2 hari setelah melahirkan, saya khawatir ada namanya sisa-sisa plasenta atau retensi plasenta yang tidak terkuras dengan sempurna, itu menyebabkan endometritis atau keradangan pada uterus, sisa-sisa keradangan rahim, sisa-sisa dari plasenta ini tidak keluar sempurna menyebabkan racun dan menyebabkan toksin, ini menyebabkan panas dan menjadi salah satu penyebab kematian sahabat semuanya itu. Nah, kemudian dicek berikutnya memang ada tetapi itu tidak signifikan. Nah, kemudian memang sebelum-sebelumnya juga terjadi kelumpuhan sama terjadi pada si kambing yang tadi yang di kabupaten lainnya ini. Kelumpuhan bahkan terjadi beberapa bulan yang lalu seperti itu. Nah, memang itu harus kita lakukan investigasi apakah juga mengarah ke PPR. Ini 2 kabupaten yang berbeda di Jawa Tengah. Nah, ini seperti itu. Saya sarankan bahkan di petugas medik di lapangannya pun sudah mulai ya bingung karena belum bisa memastikan itu penyakitnya. Bahkan ada beberapa yang sebelum mati ini disertai dengan kejang seperti itu sahabat semuanya. Nah, sahabat, kematian-kematian mendadak ini atau mungkin sebelumnya diawali dengan kekurusan dan segala macam ini, saya minta coba perbaiki dulu pakannya, kemudian sambil nunggu hasil laboratorium untuk kecacingannya, berikan obat cacing. Kalau yang bunting berikan obat cacing yang aman untuk kebuntingan, bisa tetes punggung dan segala macamnya. Kemudian pastikan apakah itu penyakit-penyakit juga yang infeksius, virus ataupun bakterial seperti itu. Karena kita tahu kalau memang ada contoh cacing kemudian Eimeria, pasti temannya adalah salah satunya si Clostridium perfringens. Ini menyebabkan kematian juga, di mana ususnya nanti terjadi perdarahan, kemerahan dan segala macamnya. Nah, kemudian konfirmasi laboratorium itu sangat penting. Nah, bisa kita ambil apa saja yang memang memungkinkan. Contoh, kita ambil tadi fesesnya untuk uji cacing dan Eimerianya, kemudian kita bisa ambil pakannya, sisa pakannya apakah memang ada Clostridiumnya, kemudian darahnya juga kita bisa pakai, serumnya kita bisa cek untuk mengetahui total protein plasmanya, dia defisiensi nutrisi apa tidak,
Sementara sebenarnya kita bisa ngecek adanya anemia di mata itu dari salah satu alat namanya Famaka kalau nggak salah, itu dapat melihat kejadian anemia, tingkat keparahan anemia pada kambing dan domba. Nah, tentu contoh kalau memang kematian mendadak terjadi juga, bisa kita ambil isi rumennya. Nah, isi rumen ini penting karena itu dia bisa menunjukkan contoh kalau terjadi keracunan sianida, kemudian potas, herbisida, racun tikus dan segala macam ini bisa terdeteksi dari isi rumennya. Jadi begitu mati, kita buka, segera ambil isi rumennya, ingesta yang ada di rumen, masukin ke plastik, segera, jangan berlama-lama supaya tidak menguap. Kalau menguap nanti konsentrasi racunnya kalau memang ada dia akan menurun, bahkan tidak terdeteksi. Nah, bahkan swab yang lainnya bisa ketika memang kita terlihat di hidungnya ada rinitis, kemudian ada keradangan, ada lendir, seperti itu bisa kita lakukan swab. Kita bisa uji penyakit-penyakit infeksius yang lainnya. Nah, kemudian kalau terjadi kematian ya kita cek kita lakukan nekropsi, perubahan-perubahan yang terjadi seperti apa. Nah, memang beberapa memang menunjukkan gejala pneumonia. Pneumonia ini bisa karena tadi memang karena PPR, yang kedua juga bisa karena ovine pleuropneumonia, ya. Kemudian juga bisa penyakit-penyakit yang lainnya, pernafasan kompleks dan segala macamnya. Seperti itu, sahabat semua. Nah, sahabat semuanya, maka penting sekali kita membekali untuk bisa investigasi penyakit yang ada di lapangan supaya benar-benar kita tahu masalahnya dan pencegahannya seperti apa, penanganannya seperti apa, pencegahannya seperti apa untuk peternak yang ada di Indonesia. Kasihan peternak kalau harus berkorban terus, termasuk kambing-kambing atau domba-domba baru yang baru masuk seperti domba-domba Banpom dan segala macam ini sangat tinggi angka kematiannya. Salah satunya adalah penyakit pernafasan kompleks. Nah, sebenarnya ini bisa dihindari ketika setelah pengiriman dari mana masuk ke kandang, maka bisa kita antisipasi dengan pemberian antibiotik supaya bakteri-bakteri yang ada di pernafasan ini tidak berkembang. Nah, itu bisa pilih spiramisin, bisa pilih marfofloxacin atau yang lainnya yang lebih spesifik di saluran pernafasan. Nah, sahabat semuanya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Beberapa hasil investigasi lapangan, dua hal yaitu kematian kambing karena kelumpuhan, yang kedua kematian domba yang cukup massal terjadi di kabupaten di Jawa Tengah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.